أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fistabil Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Minggu yang lalu kita bahas tentang apa? Kisos. Kisos, yakni yang terjadi antara makhluk, makhluk, yakni apa? Orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat, orang-orang yang bangkrut di akhirat. Maka hati-hati jangan sampai kita terlibat dalam kisos. Jangan ada masalah dengan makhluk. Kalau ada, segera selesaikan di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Jadi yang paling penting minta maaf. Walaupun salah ke tak salah ke, kalau kita merasa ada orang yang kita zalimi, kan, maka kita minta maaf. Biar selesaikan di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Baik, yang berikutnya setelah padang mahsyar. Nah, ini perhentian yang terakhir yang paling berat untuk semua orang. Yakni as-sirat. Melintasi titian sirat. Oke, titian sirat itu yang kita akan bahaskan pada pertemuan kali ini. Baik, apa itu sirat? Jambatan, lagi jalan, apa lagi? Titian. Baik. Sebagai banyak yang mengatakan titian sirat itu tidak ada. Banyak, maksudnya dalam fahaman, banyak fahaman dalam agama kita. Tapi dalam pendapat mazhab jumhur, maksudnya empat mazhab, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, yakni ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini adanya titian sirat, ya, tentang benar-benar adanya titian sirat. Ada ulama yang lain berpendapat bahwa titian sirat itu tidak ada, cuma khayalan, ini yang menyimpang daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwa adanya titian sirat. Baik, kita akan lihat dalilnya. Yang pertama, surah Maryam. Surah Maryam. Coba buka surah Maryam. Surah yang ke-19 ayat yang ke-71. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 71. Bacakan, Bang. Hatmam. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi kamu adalah ketentuan dan. Baik, jadi titian sirat adalah jambatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Apa dia? Jambatan yang dibentang di mana? Atas neraka Jahannam. Jadi semua orang
baik orang beriman, orang pelaku maksiat, semua akan mendatangi neraka Jahannam. Boleh faham maksudnya? Walaupun orang itu masuk syurga tanpa hisab, dia mesti melintasi titian sirat kalau dia nak pergi ke syurga. Jadi anggap begini, ni okey, meja ni, ini adalah neraka Jahannam. Di depan syurga, belah sini mahsyar. Ini mahsyar. Jadi anda nak ke sana harus ada jambatan, titian, dan di bawah itu adalah neraka Jahannam. Jadi semua orang, makanya ayat tadi tu surah Maryam apa kata, wa in minkum illa wariduha, kalimatnya tidak ada seorang pun yang di kalangan kalian kecuali wariduha, maksudnya akan pasti mendatangi neraka Jahannam. Kita tak masuk, orang beriman tu dia akan merasa, maksudnya ialah harus melewati titian sirat untuk sampai ke syurga. Semua termasuk Rasul, semuanya akan melintasi titian sirat. Tapi bagaimana melintasinya? Nah, terpulang pada amalan masing-masing. Jelas apa jelas? Jadi siapa yang akan melintasi titian sirat? Dua golongan. Satu munafik dan orang-orang beriman. Beriman di sini ada yang pelaku maksiat, ada yang beriman sahaja. Dua kan? Maksudnya dua golongan ini. Mana perginya orang kafir? Dan orang kafir, orang musyrik tidak akan melintasi titian sirat, tapi langsung dilempar ke dalam neraka Jahannam. Boleh faham? Mereka tak perlu meniti titian sirat, langsung malaikat akan lempar mereka ke dalam neraka Jahannam. Ini untuk orang-orang kafir musyrik. Selain daripada itu, pelaku maksiat, baik orang yang menerima dengan tangan kirinya kitab amalan, dia tahu dah dia akan masuk neraka, tapi di titian mana dia akan jatuh tidak diketahui. Boleh faham maksudnya? Maka dia harus melewati titian sirat. Boleh faham? Orang yang terima buku amalan dengan tangan kiri pasti neraka, tapi di mana dia akan, lokasi dia akan jatuh, itu ikut pada amalannya tadi. Boleh faham? Mungkin dia berjalan setahun baru jatuh. Mungkin dia berjalan 10 tahun baru jatuh. Kenapa Ustaz? Kenapa panjang nih? Sebab titian sirat ini besar, panjang. Panjang sebab neraka Jahannam. Boleh faham? Dibentangkan di atas neraka Jahannam. Maka saya ambil pendapat Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang terkenal. Apa kata beliau? Jarak kita melintasi titian sirat itu dia seperti jambatan 5.000 tahun naik, 5.000 tahun naik, terus 5.000 tahun mendatar, dan 5.000 tahun menurun. Berapa ribu tahun semuanya? 5.000 tahun naik, 5.000 tahun berjalan mendatar, 5.000 tahun menurun. Anggap jambatan. Nah, maksudnya berapa ribu tahun? 15.000 tahun perjalanan untuk melintasi titian sirat. Apa? Imam Fudail bin Iyad, tabi'in. Apa dia? Kata Imam Al-Ghazali, kalau Imam Al-Ghazali, beliau kata 500 tahun naik, 500 tahun berjalan, 500 tahun menurun. Jadi 1.500. Maksudnya apa? Panjang. Sebab antum tahu luas neraka Jahannam. Di atas bentang, di atas neraka Jahannam. Maka panjang dan gelap. Apa ya? Panjang dan gelap. Nah, sebelum kita pergi kepada sifat-sifat sirat, saya akan sampaikan. Maka siapa yang akan melintasinya? Orang-orang mukmin bersama orang munafik. Baik. Di sini anda lihat apa yang terjadi pada kisah antara orang munafik dengan orang mukmin. Coba lihat surah Al-Hadid.
surah ke-57 ayat 12. 12, 13, 14. Wah. Panjang ayatnya, baca bang. Yauma taral. Zalika huwal fawzul. Okey, terjemahannya. Pada hari itu kau akan melihat orang-orang yang beriman dan laki dan perempuan mendapat cahaya mereka bersinar di depan dan di samping mereka. Dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian pula kemenangan yang agung. Baik, kalau neraka jahanam itu hitam gelap, maka titian sirat pun hitam gelap. Maka cara kita nak melintasinya gimana? Dengan cahaya. Dengan cahaya. Maka ayat tadi surah Al-Hadid ayat 12, apa kata Allah tadi? Pada hari ini kami berikan kabar gembira untuk mereka orang beriman ni. Apa kabar gembiranya? Mereka bersinar cahaya di depan dan di samping kanan. Kan? Apa ashabul yamin, maknanya kanan. Jadi cahaya itu akan menyinari kita orang beriman di samping kanan dan di depan. Maka dia akan mudah untuk melintasi titian sirat. Baik, sekarang pertanyaannya, apa jadi pada orang munafik? Ayat berikutnya, ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu quluna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu bab Batinuhu. Okey, terjemahannya. Laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Baik, jadi Allah menceritakan keadaan orang beriman dengan orang munafik. Kita tahu munafik itu apa maksud munafik? Orang yang berpura-pura nih. Maka pura-pura dia ikut Islam tapi dalam hatinya membenci Islam. Baik, ini munafik yang tulen, yang asli. Baik, apa jadi pada mereka? Jadi mereka akan ikut orang beriman, akan ikut sama-sama melintasi titian sirat. Sebab dia lihat orang beriman ada cahaya. Tapi ketika dia naik titian sirat, Allah hilangkan cahaya orang munafik. Hilangkan cahaya orang munafik. Maka langsung mereka kata kepada orang beriman, "Hei orang beriman, laki-laki perempuan, tunggu kami nak ikut sama. Jom kita jalan sama-sama nih, melintasi titian sirat." Maka langsung apa kata orang beriman? Kembalilah kau ke belakang, cari cahayamu sendiri. Langsung apa jadi pada mereka? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka di antara orang munafik dan orang beriman akan ada dinding pemisah yang berpintu. Maka kata Allah, orang yang di dalamnya itu rahmat dan di luarnya baca ayat tadi, di luarnya azab. Di dalamnya rahmat, yakni Allah merujuk kepada orang beriman. Jadi yang di luarnya azab. Maka hilanglah cahaya orang munafik. Maka lanjut ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum warbattumul
amaniyu hatta jaa amrullahi Allahi wa gharrakum billahi ghurur. Orang-orang munafik memanggil orang-orang muslim, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan diri Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang dari kamu tentang Allah. Jadi Allah membiarkan penipuan orang munafik. Boleh paham? Allah tak bongkarkan. Maksudnya di padang mahsyar pun mereka apa? Ditipu oleh Allah sebagaimana mereka menipu Allah di dunia. Maka orang munafik dibiarkan. Okey, kalau kalian ini seperti ahli surga, silakan. Maka ketika mereka melintasi titian sirat, amalan-amalan yang mereka kerjakan dengan niat yang munafik, maksudnya ada nifak, ada kemunafikan dalam dirinya ketika amalnya, maka amalan itu tidak membantu, maka cahayanya hilang. Bila dah hilang, Allah jadikan pemisah antara orang munafik dan orang beriman. Maka orang munafik panggil, hei kalian, bukankah kami dulu bersama kalian ni? Bawa aku bersamalah, kata dia kan. Maka kata orang beriman, benar, tapi kalian mencelakakan diri kalian menipu Allah, maka sekarang anda ditipu oleh Allah. Maka apa jadi kesudahan mereka? Dalam kegelapan mereka satu-satu jatuh dalam neraka Jahannam. Faham tak? Maka yang tersisa adalah orang beriman yang pelaku maksiat dan juga orang beriman baik. Kita lanjutkan. Baik. Nabi menyebutkan tentang bagaimana sifat titian sirat ini. Maka disebutkan dalam hadis sahih bahawa sifat titian sirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, jambatannya itu panjang, dibentangkan di atas neraka Jahannam, dan sifatnya licin dan menggelincirkan. Pertama, apa? Licin dan, kalau kita tahu kan, kalau licin memang gelincir lah. Tapi kenapa Nabi sebut dua-duanya? Sebab dua sifat yang beda. Licin di sini maksud licin di sini maksud yang pertama, kalau antum letak kaki, satu kaki ni boleh terputus kaki itu. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, lebih halus dari rambut, hadis sahih, lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dengar licin sebab apa? Dia halus, dan kalau kita tahu kan, kalau itu halus tak putus, kalau kita letak tangan apa jadi? Putuslah kan? Benang dah halus sangat ni, tak putus, tajam dia kan. Nah, begitu juga sirat licin, maksudnya lebih halus dari rambut. Ada yang ceritakan dipotong rambut tu dibelah 7. Allahu alam, itu kalimat daripada ulama. Tapi Nabi sebut lebih halus daripada rambut. Ambil sehelai rambut, nah lebih halus titian sirat daripada sehelai rambut kita ni. Boleh bayangkan? Terus menggelincirkan. Kenapa Nabi sebut menggelincirkan? Sebab ia bergerak ke kanan dan ke kiri. Boleh bayang? Dah halus, terus gerak. Nah, kalau antum letak kaki, kalau antum memang orang yang tak ada amalannya, maka akan langsung terjunam ke dalam neraka Jahannam. Maka dia menggelincirkan sebab dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi jambatan itu bergoyang. Allah Rabbi. Belum lagi selesainya. Dan di atasnya, kiri kanannya ada kawat-kawat duri. Allahu Akbar. Ada kawat-kawat duri dan ada cangkuk. Tahu cangkuk? Cangkuk. Apa cangkuk ni? Cangkuk yang antum, bukan cambuk, cangkuk. Apa bahasa Indonesia? Yang tren tu, orang ambil barang tu. Apa sebut tu? Yang pengait. Betul pengait. Apa tu? Pengait. Nah, ada cangkuk, ada pengait-pengait yang di sekeliling jambatan. Untuk apa? Kalau antum berjalan, langsung kalau terkena pengait itu ditarik, langsung masuk ke dalam neraka Jahannam. Dia macam kren. Tahu kren kan? Kren ambil barang tu.
tren yang ambil barang tu. Nah, begitu ada di kiri kanan titian sirat, jadi antum berjalan nih, maka akan langsung ditarik, langsung dilempar ke neraka jahanam. Terus kiri kanannya penuh dengan duri, kata Nabi, seperti pohon sa'dan. Sa'dan ni satu pohon yang ada di negara Arab. Apa pohon ni? Kalau antum lihat, tanya dengan Syekh Google, pohon tu seperti pohon kaktus. Tahu kaktus? Cactus kan, yang digurun tuh, yang di padang pasir, yang tajam tuh. Nah, begitu tajamnya kiri kanan titian sirat. Allahu Rabbi. Ini dah ngeri dah. Maka kata Nabi, jambatan itu lebih kecil daripada rambut, lebih halus daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Nah, gimana nak lintas nih? Nah, bagaimana nak lintas nih? Nah, maka kata Nabi, semua itu bergantung dengan amalan masing-masing. Maka kita akan diberi cahaya. Apa diberi? Cahaya. Cahaya ini akan menyinar ikut pada amalan perbuatan kita di dunia. Maka kata Nabi SAW, ada orang cahayanya sebesar gunung. Ada orang cahayanya sebesar gunung. Ada yang cahayanya sebesar kepala. Ada yang sebesar tangan. Malah ada yang kata Nabi sampai jempol kaki. Oh, ini dah amalan paling kecil dah ni. Ada yang cahayanya hanya sebesar jempol kaki. Dan itu pun kadang hidup, kadang mati. Tahu antum torchlight? Apa torchlight sini? Center. Nah, kalau antum baterinya habis, kan dia mati kan? Terus antum buat apa? Ketuk-ketuk ini kan supaya hidup lagi. Nah, begitu juga. Bayangkan kalau sebesar jempol kaki kita cahayanya kecil, dan antum harus mengharungi titian sirat, Allahu Rabbi. Nah, makanya di sini saya sebutkan tadi kan, orang yang terima buku amalan dengan tangan kiri udah tahu dah pasti neraka jahanam. Tapi di mana dia akan jatuh, maka dia harus melewati titian sirat ikut pada amalan masing-masing. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Fahim dong. Maka terus bagaimana orang berjalan? Nah, kata Nabi SAW, ada yang sepantas kilat. Letak kaki kanan, langsung kaki kiri depan syurga. Ini orang yang paling hebat. Secepat kilat. Kaki kanan letak di titian sirat, kaki kiri udah di depan pintu syurga. Ini orang yang level tinggi dah. Ini dah kita kata orang yang masuk syurga tanpa hisab, para nabi, para rasul, kan? Ini mereka kecepatan kilat sekejap. Tapi lihat kan jaraknya tadi berapa? 15.000 tahun. Tapi sepantas kilat, secepat kilat lah, sekelip mata udah sampai depan pintu syurga. Ada orang kata Nabi SAW berjalannya seperti menaiki kuda, seperti naiki kuda laju. Kan? Ada yang melewatinya seperti menaiki unta. Unta. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang kalau bahasa Malaysia, ada yang menjulur. Menjulur sini apa? Kalau merangkak gini. Kalau menjulur apa bahasa ini? Mengesot ya, betul, mengesot. Dia tak dapat bangun. Kalau merangkak kan boleh antum begini. Dan kalau ini mengesot antum narik begitu. Dah Allah Rabbi, ini dah amalannya. Semua bergantung kadar iman dan amal masing-masing. Maka yang pertama melintasi titian sirat adalah Nabi SAW. Nabi dan umatnya. Jadi yang pertama umat Muhammad. Jadi Nabi lintas dulu, dan Nabi akan menunggu di hujung titian sirat. Nabi belum masuk syurga, tapi Nabi menunggu di hujung titian sirat, melihat umatnya melintasi titian sirat. Allah Rabbi. Baik. Maka Nabi, setiap kali Nabi, semua Nabi dan Rasul akan menyaksikan umatnya melintasi titian sirat. Semua Nabi, maksudnya semua Nabi yang ada umat akan menyaksikan umat mereka melintasi titian sirat. Dan kalimat yang keluar daripada mulut mereka, dan kata Nabi, tidak ada yang berbicara waktu itu
kecuali para nabi yang akan mengucapkan kalimat Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Allah Rabbi. Sayangnya Nabi kepada umat sampai Nabi mengucapkan kalimat itu. Maka antum berjalan, maka di sini akan ada 3 golongan. Berapa? 3 golongan yang akan melintasi titian sirat. Yang pertama yang langsung selamat melintasi titian sirat. Yang kedua akan ada orang yang dia selamat tapi badannya terkoyak. Kenapa koyak? Hah? Karena terkena duri-duri, maka dia berjalan, dia selamat sampai di ujung, tapi badannya penuh dengan luka. Sebab Allah menghapuskan semua dosanya dengan tadi terkena pada duri-durinya. Dan yang ketiga, orang yang langsung terkena pengait tadi, langsung diangkat, lempar ke dalam neraka jahanam. Ni tak perlu tunggu pintu neraka. Boleh bayangkan, dilempar langsung antum dah masuk dalam neraka jahanam. Baik. Tahu sebelum antum sampai ke dasarnya, kata Nabi SAW, berapa jaraknya? Dari atas ke bawah. Nak sampai ke dasar neraka jahanam. Maka Nabi pernah sampaikan hadis ketika suatu hari di Madinah ada dengar bunyi dentuman yang kuat, boom, kan? Suara macam letupan. Maka para sahabat semua kaget. Ya Rasulullah, apa bunyi itu? Maka Nabi kata, tahukah kalian apa bunyi itu? Itulah sekecil batu yang dilempar dari neraka jahanam setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Memang 70 tahun baru sampai ke dasarnya, itu bunyinya baru kedengaran setelah 70 tahun. Jadi antum melayang jatuh dilempar ke neraka jahanam, belum lagi sampai ke bawah, akan melayang dibakar turun 70 tahun. Baru seterusnya baru diseksa. Allah Rabbi. Makanya ada doa. Mau baca doa ini apa tidak? Ini doa agar antum selamat di titian sirat. Dan ini doa yang kita akan baca nanti. Mau tahu apa tidak? Amalkan doanya mulai sekarang. Surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat ke-8. Ini doa yang kita akan baca, orang beriman akan baca di titian sirat. Maka sekarang antum mulai baca doanya. Apa doanya? Bacakan bang. At-Tahrim surah ke-66 ayat ke-8. Ayatnya panjang, bawah sekali. Jumpa ayatnya? Saya bacakan. Yaquluna, ada kalimatnya? Di hujung sekali. Penghujungnya. Yaquluna Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jumpa? Penghujung ayat surah At-Tahrim ayat ke-8 kan? Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Ya Allah, kan? Admin lana nurana, ya Allah sempurnakan kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampuni kami. Wallahu innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang dibaca oleh siapa yang melintasi titian sirat. Coba baca terjemahannya bang. Wahai orang beriman, terus mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan sedang memancar di mana? Sambil baik. Nah, maka ini doa yang Anda harus baca. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang selamat di mana? Melintasi titian sirat. Fahim dong? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz menjelaskan perbedaan munafik biasa. Terus bisa dicontoh nggak Munafik tulen dia berpura-pura masuk Islam tapi dalam hatinya membenci Islam. Dia nak Islam tu hancur tapi dia tak bisa nilai. Tak bisa nilai. Tapi orang-orang seperti ini ada dalam hatinya dia Islam tapi dia membenci Islam atau membenci syariat Islam, hukum Islam. Ini golongan-golongan begini. Tapi ada yang Nabi sebut dalam diri kita beriman adanya sifat nifak, sifat kemunafikan. Sifat apa? Sifat munafik. Ini bukan munafik yang asli tapi dia ada ciri-ciri orang munafik. Yakni Nabi sebut 4. Nabi sebut 4. 1, kalau dia bercakap dia berdusta. Ini ciri munafik. Ya, bapak rajin solat tapi bercakap bohong, maka ciri munafik. Terus yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkar, tidak menepati janjinya. Ini ciri munafik yang kedua. Dan yang ketiga, kalau diberi amanah maka dia khianat amanah tersebut. Ini 3. Dan yang keempat adalah hadis yang lain Nabi sebut, kalau dia berdebat dia tidak mau kalah, tetap mau menang walaupun dia berada di pihak yang salah. Seperti menegakkan benang yang basah. Boleh faham? Menegakkan benang yang basah maksudnya dah tahu salah, tak mau kalah. Ini ciri munafik. Ataupun Nabi sebut perbuatan yang lain, orang yang malas hadir solat subuh berjamaah. Itu ciri munafik Nabi sebut. Kan? Ataupun dia malas hadir solat isya berjamaah. Tapi kalau saya, dua ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Kenapa orang munafik malas hadir solat subuh dengan solat isya? Sebab dua solat ini dilakukan dalam keadaan gelap malam. Di zaman Nabi kan tidak ada lampu macam kita nih. Boleh paham? Jadi mereka itu ingin menunjukkan, riya, sombong. Jadi mereka itu ingin solat itu menunjukkan kesombongan. Aku datang solat nih, solat aku belakang Nabi. Jadi ingin menunjuk. Jadi bila maghrib, bila isya dan subuh gelap, tak ada orang nampak, buat apa aku datang? Jadi dia tak bisa pamer, dia tak bisa riak, maka dia tidak datang solat subuh dan solat isya. Di zaman sekarang, di zaman now, saya kata orang-orang munafik itu bukan hanya solat isya, solat subuh tak di masjid, semua waktu kalau dia tak mau datang ke masjid pun disebut munafik. Dia datang seminggu sekali, contoh solat Jumaat, atau datang setahun 2 kali. Ini ciri munafik zaman now. Tapi orang ini, apakah kita langsung kata orang munafik? Lah. Hanya yang boleh memfatwakan itu hanya ulama. Itu pun kesepakatan ulama satu dunia. Tak boleh kita kata langsung orang ini munafik. Kita sebut orang ini ada ciri munafik. Ciri. Tak sebut langsung dia munafik. Jelas Pak? Itu perbezaannya. Nah. Oh, luar biasa. Baik. Jelas Pak? Kalau nak lebih jelas surah An-Nisa. Catat ya, ini ciri munafik yang lain. Surah An-Nisa ayat 130. Kalau An-Nisa 103. Surah An-Nisa, surah An-Nisa. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ayat apa tu? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apa surah ayatnya? Saya lupa ayatnya. Saya lupa surahnya.
Surah Nisa tak salah saya. An-Nisa. Qamu kusala. Jumpa. 142. Maaf, 142. An-Nisa. Betul. 142. Nah, ini ciri munafiknya Allah sebutkan dalam Quran. Apa dia? Coba lihat. Baca bang. Innal munafikina. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yaqulun wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Okey, apa ciri mereka? Lihat Allah sebutkan. Orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Okey, terus. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Okey, pertama, wa iza qamu ila shalah, ketika hendak bangun solat, mereka bangun melakukan ibadah solat itu dalam keadaan malas. Ada apa tidak dalam diri kita? Bangun setengah 2, kan? Nak ke toilet. Terus kita tahu, ini waktu tahajud. Solat apa tidak kita? Berat. Berapa ramai yang bila dengar dah jam 2 nak bangun solat tahajud rasa malas. Nah, itu ciri munafik. Terus, yura'unan, Mereka masuk lihat ingin dipuji di hadapan manusia. yura'unan nas. Berapa ramai yang menunjukkan amalan di depan orang lain, mempamer amalannya. Di zaman sekarang buat status. Nah, contoh kita kata buat status, upload gambar-gambar. Ada. Paling saya tak suka tu ketika antum ke Baitullah. Maka Nabi sebut orang yang pergi ke Baitullah tu ada 3 macam. Ada tiga macam di akhir zaman. Orang kaya pergi untuk liburan. Dia banyak duit, setiap tahun pergi umrah, tapi niat umrah dia liburan. Ambil gambar sini, ambil gambar sana, makanan sana, beli. Terus yang kedua orang sebut orang menengah, orang pertengahan, dia pergi ke Baitullah untuk berdagang. Untuk orang kelas menengah, dia pergi ke umrah, pergi Baitullah untuk berdagang. Maksudnya pergi sana beli jubah, beli gamis, nanti aku balik ke tanah air aku nak jual. Pikirannya ke situ. Dan orang miskin pergi ke Baitullah, kata Nabi di akhir zaman ini, hadis sahih, ke Baitullah untuk meminta-minta. Maka berapa ramai yang antum lihat di sana minta banyak apa tidak? Walhal bukan orang asli, orang Mekah, bukan. Dia orang Afrika, kan? Betul. Nah ini dia pergi niat dia dah. Bila aku sampai ke tanah suci, aku nak mengemis. Ini dah Nabi sebut. Makanya zaman sekarang kita menunjukkan amal kita itu dengan postingan. Betul. Status gambar. Ada apa tidak di sini? Banyak pelakunya nampak di sini? Tak, mudah-mudahan tidak, jangan, tak usah. Kau Ustaz, kan ada amalan yang boleh ditunjukkan. Betul, kalau bergantung pada niat kembali. Kalau niat antum untuk pamer, maka jadi pamer. Kalau niat antum untuk motivasikan orang, mudah-mudahan jadi motivasi. Bergantung kembali dengan niat. Tapi lebih baik antum menyembunyikan amalan itu lebih baik. Terus wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sahaja. Maksudnya di sini boleh kita kaitkan dengan diri kita. Contoh, tidak khusyuk dalam solat pun tanda munafik. Betul? Antum tidak khusyuk dalam solat pun tanda munafik. Walhal berdepan dengan Allah antum mikirnya yang lain, pikirannya ke lain. Ada. Nah, maka di ini, ciri-ciri ini Allah akan nilai nanti. Yes. Di mahsyar, di hisab, ataupun di titian sirat. Allah akan nilai semua ini. Gitu Pak? Jelas Pak? Oke. Nyambung lagi? Aduh. Dalam sholat itu ada Salah satunya. satu contoh misalnya, waktu saya takbir saya sudah pasang niat untuk sholat, kita jelas wajibnya, rakaatnya, lalu lillahi ta'ala. Tapi lengkapkan itu. Setelah berjalan doa tidak dulu. Terus. Lalu
setengah dalam kita itu kita tetap dipengaruhi oleh setan. Tetap. Lalu dalam pengaruh digoda oleh setan itu kita teringat dengan Hal-hal lain. Ya. Itu apakah itu yang setengah ini? Apa maksud kategori munafik? Atau yang tidak munafik tadi itu yang munafik yang separuh seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang pastinya Pak, setiap kita waktu solat pasti akan digoda oleh syaitan. Maka Nabi sebut ada syaitan yang menggoda ketika solat, namanya Hanzab atau Khinzib. Hadis sahih Nabi sebut Hanzab. Jadi tugasnya untuk membuat kita tidak khusyuk dalam solat. Ketika seseorang angkat takbir, kata Nabi Allahu Akbar, dia akan mendekat dan dia kata uzkur kaza wa kaza. Ingat itu, ingat ini. Ingat itu, ingat ini. Maka fikiran kita pun fokusnya lari ni. Nah, ketika lari Nabi langsung berikan tipsnya, solusinya. Apa solusinya? Kembalikan lagi hati ni. Dalam hati ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kembali lagi fokus. Kembali lagi fokus. Nah. Dalam hati. Jangan. Bukan belum. Kalau selama dalam bahasa Arab belum batal. Kan? Kalau antum sebut celaka syaitan, batal lah. Ya? Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim belum batal. Batal. Sebut dalam hati. Kalau masih juga tidak fokus, maka Nabi ajarkan solusi yang kedua. Apa dia? Kau berpaling sedikit ke kiri dan ludahlah tiga kali. Tapi jangan pula bapak buat dalam solat, kesian pula jemaah yang di sebelah kita. Betul? Nah, makanya kuncinya tu dalam solat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri. Sebab sendiri itu lebih senang digoda oleh syaitan berbanding solat jemaah. Di dalam solat jemaah kita jarang lupa rakaat. Ada lupa rakaat. Imam mungkin lupa kan? Makmum tak mungkin lupa sebab diikut imam. Dan takkan lupa bacaan kecuali imamnya kan. Makmum takkan. Kecuali kalau bapak solat sendiri mungkin akan terjadi masalah lupa bacaan, lupa rakaat. Nah, kenapa tadi digoda oleh syaitan? Nah, itu dah memang qadarullah, takdir Allah, syaitan menggoda. Apakah amal kita sia-sia? Lah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Jadi Allah yang akan menilai dia nanti. Yes. Nah, tetap ada pahala. Mungkin kurang sedikit pahalanya. Kurang. Bukan langsung tak ada. Kurang. Nah, seberapa kurangnya? Wallahu a'lam. Nah. Sip? Jelas Pak? Aduh, tapi lagi ni. Yes. Nabi suruh kata auzubillah. Maka kita langsung ikut kalimat itu sahaja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu baru bid'ah. Betul, itu baru bid'ah. Nah, tapi kalau bapak rasa lebih yakin lagi astagfirullah, silakan boleh, tapi bukan perbuatan Nabi SAW. Jadi Nabi kata ajar kita auzubillah, sebab godaan syaitan. Kan? Bila syaitan menggoda langsung kita taus, minta perlindungan Allah. Nah, itu dia. Nah, sip. Ada pertanyaan lain? Tentang sirat? Ada? Baik, terus. Nah, saya belum selesai ini. Dari Allah akan hantarkan dua. Nah, ditambah nih. Di titian sirat, di hujung titian sirat akan ada amal yang menunggu. Nah, ada amalan. Apa amalan yang menunggu kita di titian sirat? Dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama amalan yang terkait dengan manusia. Ini hubungan silaturahim. Apa? Silaturahim. Nah, hubungan silaturahim, dan yang kedua amal ibadah, amal solat dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Dua amalan ini akan menunggu di titian sirat dan membantu orang-orang situ. Nah, membantu kita. Nah, jadi kalau antum contoh nih suka putuskan tali silaturahim, dah sampai sejauhnya langsung putuslah, jatuh.
Ataupun ditolak memang langsung amalan memutuskan tali silaturahmi itu menolak antum ke dalam neraka jahanam. Baik, ini saya kongsikan sedikit amal-amal yang memantapkan kedua kaki di atas sirat. Ini amalan yang antum boleh lakukan selain yang wajib, selain wajib nih. Jangan pula antum fokus yang ini, lupakan yang wajib. Jangan, lakukan wajib, ini tambahan. Apa dia? Di antaranya sentiasa berada di masjid. Apa dia? Sentiasa berada di masjid. Maksudnya apa? Sentiasa hadir. Yes, 1 solat berjemaah dan 2 selalu hadir taklim. Maksudnya sentiasa berada di masjid. Ini amalan yang boleh memantapkan kaki kita di atas sirat. Yang kedua, memaafkan kesalahan seorang mukmin. Memaafkan kesalahan seorang mukmin. Barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang saudaranya, maka dia akan mendapat keampunan Allah di akhirat. Baik. Terus yang ketiga, mempermudahkan kesulitan orang lain. Kalau antum mempermudahkan kesulitan orang yang susah, maka antumlah orang yang akan selamat di atas titian sirat. Terus orang yang menahan amarah. Ini pun sama. Amarah. Apa amarah? Yes. Jangan emosi. Kecuali antum emosi dalam hal-hal yang hak. Apa hak? Ketika Islam dinodai, Islam baru antum marah. Bukan marah tak tentu pasal. Bukan marah sesuka hati, bukan. Marah tu ada sebab. Ada sebab. Nah, kawal amarahmu itu pun akan menancapkan kaki kita di atas titian sirat. Baik, itu antara yang saya sebutkan di sini. Cukup. Baik, ada pertanyaan di sini? Jadi yang penting apa dia? Selama antum ikhlas lakukan amal soleh, insya-Allah akan selamat. Mudah-mudahan kita ini akan melintasi titian sirat secepat kilat. Nah, secepat kilat lah, itu target yang paling besar. Apa? Secepat kilat. Kalau tidak pun mudah-mudahan selamat melintasi titian sirat. Baik, adakah setelah titian sirat sudah sampai ke surga? Belum. Antum akan singgah di perhentian yang terakhir, qantarah. Qantarah. Jadi orang yang melintasi titian sirat pasti akan jadi penghuni. Yes, akan jadi penghuni surga. Jadi sebelum dia masuk ke surga akan ada jambatan kecil, lebih kecil daripada titian sirat. Di situ kita akan berhenti untuk dicuci hati ini, dibuangkan segala sifat-sifat yang mazmumah, yakni sifat-sifat yang jelek dalam hati, sombong, hasad, cemburu, semua ini dibuang, dibersihkan kita, baru seterusnya antum akan masuk dalam surga. Jadi pembahasan yang berikutnya, nak surga dulu atau neraka dulu nih? Mana nak dibahaskan? Dua nih, surga atau neraka dulu? Bu? Mau bahas neraka dulu, surga dulu? Kalau ikut hati saya neraka dulu, kan? Mulai neraka dulu nih, baru terakhir baru surga. Terakhir baru surga, penutup kitab kita. Nah, terakhir baru surga. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau nambah? Tak ada, Bu? Ada, Bu? Tak ada? Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.